Oke. Resiko terakhir selalu kehabisan waktu ya. Oke, saudara, kalau tadi saudara perhatikan dengan baik ya. Masing-masing poin itu seperti tadi yang saya katakan di awal bahwa untuk menjadi seorang raja itu ada begitu banyak hal yang harus dipelajari ya. Tapi paling tidak hari ini akan diberikan 6 begitu kan. Kalau tadi saya ikuti satu persatu, kalau saudara perhatikan semuanya itu saling bertumpang tindih ya, saling beririsan, betul ya. Yang ini ngomong ada integritinya, ada sacrifice-nya dan lain sebagainya. Amin. Ya. Jadi itu nggak bisa stand alone. Aku mau jadi raja yang integrity doang, nggak bisa, saudara. Itu semua adalah satu paket yang harus dipelajari. Oke? Amin. Masih mau terima yang terakhir? Semangat. Itu di luar sudah pada ngantri makan loh. Saudara belum kasih pertanyaan juga loh ya. Oke. Saya coba singkat aja lah. Saya coba singkat ya. Saya dikasih tema wisdom. Wisdom. Katanya orang yang berhikmat itu rambutnya putih. Nah, saya sudah rambutnya putih, berarti berhikmat lah ya. Kurang lebih. Nah, saudara begini. Alkitab ngomong apa? Permulaan hikmat adalah ya, oke. Udah kan selesai ya. Selesai, itu sederhana, simple kok. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya ini seorang guru, seorang pengajar. Saya selalu ngomong sama murid-murid saya seperti ini. Buat apa kamu pinter tapi tidak pernah ada takut akan Tuhan? Ya. Saya mau kasih tahu saudara, di penjara itu isinya orang-orang pinter semua. Tapi masalahnya tidak ada takut akan Tuhan. Ya. Nah, saya juga mau ngomong seperti ini saudara. Ya. Yang namanya hikmat atau wisdom itu nggak bisa cuman dibilang bahwa ya sudah cukup dengan takut akan Tuhan aja gitu loh. Nggak bisa. Karena di situ nanti akan bicara tentang otoritas. Di situ juga akan bicara tentang bagaimana engkau harus berhitung semuanya. Ya, saya ini lagi mengunyah semua apa yang saya pelajari belakangan ini tentang yang namanya on position sebagai seorang raja. Ya, saya dengar dari Pak Jo, saya dengar dari Ibu Iin. Ya, kamu harus tahu bahwa jadi panggilan raja itu ya. Pertama, deklarasi loh. Saudara punya panggilan raja tapi gak pernah bisa deklarasi yang benar, ya gak bisa. Ya. Kamu harus punya yang namanya kemampuan. Tadi siapa yang murah hati tadi siapa ya? Ya Bu Esther ya. Bukan yang Melinda ya kan. Hati raja itu harus murah hati ya kan. Saya sering kali soalnya juga kesel kok gitu. Enak aja habis dikasih, bukannya terima kasih malah nyebelin begitu kan ya. Tapi saya punya pengalaman pribadi lah, sampai Tuhan tuh tegur, enggak begitu ya raja itu. Tetap murah hati begitu ya. Nah, kita harus ngerti semuanya itu. Kita harus bisa mengkombinasikan semuanya itu. Ya. Jadi raja juga harus bisa menghitung. Karena kalau engkau gak bisa menghitung, kau salah hitung, itu gawat sebagai seorang raja. Saya akan kasih saya gak akan baca ayat apapun ya. Karena ini menurut saya sederhana semestinya. Tapi susah untuk dilakukan. Ya. Saya ingat peristiwa 8 tahun yang lalu. Itu masa di mana peralihan dari Pak Luki sebagai direktur sekolah kepada saya dan istri saya. Ya. Nah, saya dulu tuh cuman tukang ngintilin Pak Luki. Jadi Pak Luki doling pagi-pagi, saya ikutin aja di belakang gitu. Saya bawain tumennya apa dan segala macam. Nanti Pak Luki bahasa Ros, saya bahasa Ros. Pak Luki ngajak ngobrol, saya akan ngobrol. Kalau Pak Luki ngajak ngobrol, saya bahasa Ros, kurang ajar itu namanya ya. Ya begitulah pokoknya. Itu saya lakukan bertahun-tahun sama beliau. Nah, sampai satu hari di peralihan itu, tiba-tiba beliau jalan sama saya dan saya ditanya gitu. Ini kenapa? Ini kenapa selang ini kok bocor?
Ya kan? Dan tiba-tiba dia nanya seperti itu dan saya gini, iya kenapa ya? Nggak tahu Pak. Terus dia bilang gini, kamu jadi raja, jadi penguasa, kok nggak tahu perkara yang seperti ini? Loh, itu cuma ngomong seperti itu aja ya. Saya tuh langsung kayak dipukulin Mike Tyson, bum 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 bum, KO langsung saudara. Mikir saya, iya ya. Saya belajar lagi tentang peristiwa-peristiwa di Alkitab tentang yang namanya Yusuf. Di Yusuf itu ya di peristiwa Yusuf itu ditulis tidak ada satu orang pun yang bisa bergerak tanpa sepengetahuan, tanpa seizin. Loh, itu sampai perkara kecil aja harus ngerti. Itu buat saya itu sebuah templakan yang luar biasa yang akhirnya besoknya tanpa Pak Luki saya kelilingin sekolah sendiri. Saya cekin keran demi keran, pintu demi pintu saya coba semua. Ya. Karena saya harus tahu semuanya. Saya harus bisa menghitung semuanya. Ya. Saya harus punya hikmat mengatur semuanya. Seringkali saudara pengen jadi raja, dikasih kuasa, otoritas, ya, wilayah yang luar biasa, tapi begitu dikasih justru hancur di tangan. Benar gak? Benar atau enggak? Benar atau benar? Ya. Saya kemarin sedikit cerita tentang kondisi unit yang saya pimpin begitu kan. Dan hari itu saya ingat ada satu kepala sekolah dia ngomong, Pak ini gimana Pak? Ini orang tua yang bayar uang sekolah tambah sedikit. Sedangkan gaji guru gak mungkin diturunin. Loh bener kan? Ada guru-guru di sini yang mau diturunin gajinya? Tolong temui saya habis ini. Ya, gak ada yang mau. Ini bagaimana Pak? Bantuan dari pemerintah seringkali tambah seret. Ini ada keperluan buat bayar ini, buat bayar ini. Nah, saudara, bukan berarti saya tidak melemparkan tugas tanggung jawab itu kepada beliau, enggak. Tapi hari itu tiba-tiba muncul ada satu pertanyaan dalam hati saya. Saya panggil dia dan saya ngomong gini. Kalau kamu jadi pemimpin di level itu, strategi apa yang kamu akan lakukan untuk memberikan solusi untuk semuanya? Saudara, dan hari itu anak buah saya ini gak bisa jawab saya. Dia bilang gini, apa ya Pak? Saudara, seringkali kita ini cuman pengennya gitu loh. Aku mau jadi raja, masuk panggilan raja. Tapi seringkali engkau jadi raja untuk engkau menjadi solusi aja engkau gak bisa kok. Ya, ngerti kan? Saya tanya, untuk posisimu, otoritas yang diberikan kepada engkau, ini ada masalah di depan. Kira-kira strateginya bagaimana? Nggak bisa dijawab saudara. Nggak bisa. Ya kan? Akhirnya saya panggil dia dan saya mulai ajarin ini loh. Sampai gini loh, parahnya dia itu sampai ngomong, Pak, maksud pertanyaan Bapak apa ya? Loh, lah kan saya, aduh Tuhan, ini gimana cara menjelaskannya ya? Padahal di posisi dia harusnya dia juga dianggap raja loh di posisi itu. Begitu. Ya kan? Sampai akhirnya saya harus duduk sama dia dan saya mulai ajarkan ini loh. Bisa nggak kamu coba lihat list semua murid-muridmu. Berapa yang bayar, berapa yang tidak. Mana yang semestinya mereka bisa bayar dan mereka semestinya bohong kalau nggak bisa bayar. Itu kan harus diketahui dulu. Benar ya? Benar? Nah, kira-kira apalagi sebagai seorang penguasa engkau yang akan misalnya kayak pemerintah sekarang lagi penghematan budget misalnya. Ada langkah-langkah strategis semuanya. Tapi ingat ya, saya akan tutup dengan ini statementnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu. Seringkali, setiap kali saya menghadapi hal yang seperti ini, urusan sekolah, urusan orang tua nggak bayar, itu teori saya, strategi saya ratusan saudara. Tapi begitu nanti pada waktu saya hadapkan ke Tuhan dan Tuhan ngomong,
ini diampuni, ini diampuni, ini diampuni. Itu tetap yang harus saya kerjakan. Kenapa? Dasarnya takut akan Tuhan. Karena kalau enggak, saya kasih tahu. Tadi Bu Melinda sempat ngomong kan, saya ini licik. Ya benar ya Bu Mel ya. Nah, ya. Saya kasih tahu, licik itu juga hikmat loh saudara. Loh. Nah, mau cerdik mau licik itu hikmat. Saya. Ya, licik itu hikmat tanpa takut akan Tuhan begitu. Iya kan? Loh, iya kan? Itu gitu loh. Jadi makanya kita sebagai raja, engkau nggak boleh, kalau saya selalu ngajarin. Jadi raja jangan jadi orang bodoh, harus belajar. Kalau ditanya, Pak ini nggak bisa, nggak ada ceritanya nggak bisa. Saya kasih saudara misalnya saya kasih mobil, nggak bisa nyetir mobil, belajar, bisa nggak? Bisa, harus bisa. Karena raja harus mau belajar. Karena hikmat didapat dari mana? Dari belajar. Nanti ya. Tapi saya balikin lagi ya. Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Ya, saya berharap ini bisa menutup sebagai konklusi semuanya. Saya sekarang buka tanya jawab. Ayo, saya buka.